Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur atas kasih karunia-Nya karena kita masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini. Marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas di mana saja, bersosial di tengah-tengah masyarakat, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Raja Maha Tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar akan hidup oleh karena percaya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang percaya yang datang berserah kepadamu. Karena itu kami mohon kepadamu, janganlah menolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 562 ayat 1, Semua Suku Bangsa. Muliakan Tuhanmu.
Hukum Tuhan pada minggu hari ini diambil dari buku Konfesi pasal yang ke-13. Demikian hukum Tuhan tentang pemerintah. Kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini, dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus Panglima Gereja sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran. Demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan, apabila tutur kataku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu,
Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1, Aku yakin pada Tuhan. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Marilah kita membaca secara responsoria. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja,
Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkannya dalam doa. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 760 ayat 1 dengan ayat yang kedua, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat kupercaya, terkasih bagiku, Juru Selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus yang memikul dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari penyesal. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian ku lihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 811 ayat 1 dan ayat 2, Ya Yesus Tuhanku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu ini yaitu dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita baca secara bergantian atau responsoria. Kami yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, topik minggu kita, ibadah kita pada hari ini dikatakan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Kalau bahasa Batak idokon parsidohoton nihala Kristen di politik. Hamu dongasa persiaon, kata politik berasal dari kata bahasa Yunani yaitu polik, yang artinya adalah pengetahuan tentang seluk-beluk ketatanegaraan. Arti lain daripada politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Itulah arti politik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, pada hakikatnya politik itu adalah baik. Jadi politik itu berbicara masalah tentang kebijakan untuk mencapai kebaikan. Nah, politik itu bukan hanya berbicara tentang tata bangsa dan negara saja, namun juga pada organisasi dan komunitas sampai ke tingkat kecil, yaitu keluarga. Jadi politik itu adalah tentang kebijakan dalam komunitas, di dalam organisasi, dan tingkat paling tinggi yaitu negara. Nah, apa tanggung jawab orang Kristen dalam politik? Kita mengetahui bahwa pemimpin tertinggi itu adalah Allah sendiri. Semua pemimpin negara atau bangsa di bawah kendali Allah, karena Allah lah yang paling tinggi, yaitu pemimpin di alam semesta ini. Negara atau bangsa adalah di bawah kendali daripada Allah, sebab Allah yang esa adalah pemimpin yang tertinggi. Oleh sebab itu segala sesuatunya, pemimpin atau bentuk pemerintahan ataupun dalam bentuk kerajaan, adalah semuanya itu di bawah kendali oleh Allah, Allah yang esa. Nah, artinya
bahwa Allah mempunyai kuasa, power, kekuatan di dalam segala yang ada di alam ini, termasuk manusia, termasuk pemerintahan, termasuk bentuk kerajaan atau pemimpin-pemimpin dunia ini. Oleh sebab itu adalah Allah itu senantiasa di atas. Nah, contohnya ketika umpamanya mengambil jabatan atau sumpah jabatan atau janji jabatan seorang pemimpin negara atau kerajaan, itu selalu dihubungkan dengan Tuhan atau dihubungkan dengan Allah yang Esa. Ketika mengambil sumpah, saya bersumpah demi Allah, saya berjanji demi Allah. Jadi artinya saudaraku yang kekasih, bahwa kekuasaan pemerintahan itu adalah dibawa kendali oleh Allah. Yaitu Allah yang maha kuasa, Allah yang Esa itu, Allah yang mempunyai alam semesta ini, termasuk manusia. Itulah yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, jadi pemimpin pemerintahan, apakah itu raja-raja atau pembesar, adalah berasal dari Allah. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen harus kita tunduk kepada pemerintah. Ya. Dan kemudian oleh sebab itu perlu juga kita mendoakan mereka. Karena dari jelas dikatakan, seperti dikatakan oleh Paulus di kitab Roma, bahwa pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Oleh sebab itu setiap orang Kristen adalah harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Dan demikianlah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini di ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku akan menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi sebagai tanggung jawab orang Kristen itu di dalam kebijakan atau politik yang ada, atau yang terjadi di dalam negara kita ini, atau di dalam komunitas atau organisasi, kita tidak lupa sebagai orang Kristen untuk berdoa bagi mereka. Kita harus mendoakan mereka. Karena gimana pun, kalau kita berdoa kepada mereka, sehingga kita doa-doa kita itu, mereka boleh berkhidmat dan mereka dikuatkan oleh Allah melakukan skala politik dan kebijakan di dalam setiap pemerintahannya, termasuk di dalam komunitas organisasi kita, baik organisasi umpamanya marga, persekutuan, persahutan, atau termasuk di dalam gereja atau di dalam keluarga. Perlu kita berdoa agar segala kebijakan itu, politik yang ada itu adalah berbuahkan yang baik. Seperti yang dikatakan adalah di ayat 2 tadi, adalah menjadi sebuah ketentraman bagi kita. Dan sebuah menjadi hidup kita ini menjadi tenang. Dan segalanya itu akan berbuahkan segala kesalehan dan kehormatan. Jadi artinya sebagai tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di dalam politik, kebijaksanaan itu kita harus berdoa. Itulah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Ini adalah firman Tuhan dari Paulus sebagai surat penggembalaan kepada Timotius ketika dia melayani, yaitu di kota atau jemaat Efesus pada saat itu. Dan Paulus mengingatkan dia, Paulus juga mengingatkan jemaat itu, supaya mereka bersama-sama mendoakan, yaitu raja-raja atau pembesar, sama dengan mendoakan pemerintah. Jadi jelas dikatakan tadi kepada kita adalah pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Makanya kalau itu berasal dari Allah, tidak salah bagi kita adalah mendoakan mereka. Sehingga kebijakan mereka, sehingga politik itu akan berjalan adalah demi kebaikan, demi ketentraman dan ketenangan hidup kita. Sebagai kita warga negara di tengah-tengah Indonesia ini, kita juga jangan lupa untuk mendoakan
para pemimpin kita yang memberikan kebijakan, memberikan politik itu adalah politik yang baik, yang membuat kita sebagai warga gereja di dalam ketentraman, kedamaian itu, di dalam ketenangan itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk semua orang juga yang melaksanakan kebijakan itu. Jadi bukan sebenarnya hanya pemerintah saja, atau pemimpin negara, atau pemimpin organisasi, atau komunitas yang lain. Tetapi itu adalah harus kepada semua orang yang melaksanakan kebijakan itu. Agar apa? Agar hidup kita ini tenang dan tentram, dan segala sesuatunya adalah di dalam kedamaian, di dalam kehormatan, di dalam kesalehan. Nah, di ayat 3 saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Jadi segala sesuatu politik atau disamakan dengan kebijakan itu haruslah senantiasa berbuahkan yang baik. Supaya kita itu betul-betul di dalam kebaikan, ketenangan, ketentraman itu boleh kita rasakan. Jadi jangan kita terus menganggap bahwa politik itu adalah politik ya tidak baik. Memang pada dasarnya politik itu adalah baik. Tetapi bagi orang-orang tertentu bisa saja mereka melakukan politik atau kebijakan adalah untuk kejahatan. Yaitu membuat sebuah kebijakan adalah hanya untuk pribadinya atau memperkaya dirinya. Membuat sebuah kebijakan hanyalah untuk apa? Melakukan korupsi atau penyelewengan jabatan, penyelewengan kekuasaan. Nah, itu adalah bagi oknum-oknum tertentu yang melakukan politik yang tidak baik, atau politik yang tidak sebenarnya dijalankan sesuai dengan arti daripada politik tadi. Tadi jelas dikatakan bahwa politik itu adalah bagaimana menata sebuah negara dengan kebijakan itu. Politik itu juga adalah bagaimana supaya orang boleh menikmati dengan tentram dan tenang dan berbuahkan yang baik bagi semuanya. Jadi sama upayanya di dalam komunitas, organisasi penguan atau marga, atau mungkin persautaan atau yang lain. Atau seorang ketua atau pemimpin itu harus membuat kebijakan. Contohnya, ketika ada sesuatu masalah, ketika ada mau diprogramkan, dia harus membuat sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu akan dilaksanakan oleh semua anggota atau komunitas atau organisasi itu. Tapi Bapak Ibu terkadang memang lalu si patah kita melebaran kebijakan ini di sada punguan, di sada organisasi komunitas. Lalu si patah kita marutungut. Lalu masih patah kita berdiskusi dengan bereng mani. Memang sobinoto politik ni bayan, politik sega-sega ni narupani. Nang niat tu sa songod dia do politik na. So niat tu sa nuang songod dia do kebijakan ni upamana ketuaon marang na bayar layan rupani. Nah, itu kan pribadinya, orangnya, kita sendiri yang mengatakan demikian. Tapi itulah saudaraku yang dikasih, gimana pun sebuah politik, sebuah kebijakan yang dilakukan baik itu negara, baik organisasi atau komunitas, memang terkadang selalu pro kontra. Selalu ada orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan itu. Selalu ada orang-orang tidak suka dengan kebijakan itu. Lalu seakan-akan mengatakan bahwa politik itu adalah politik yang tidak benar itu. Kebijakan yang tidak benar itu. Kayaknya tidak adil, kayaknya menyimpang, kayaknya itu adalah sebuah rasisme dan sebagainya. Saya pikir itu adalah tergantung orang-orang yang senantiasa melawan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, yang mau diterapkan, sehingga orang senantiasa menilai itu. Tetapi pada dasarnya politik itu adalah sebuah pengetahuan,
bagaimana membuat sebuah menata sesuatu ya negara ini ya yang paling besar, negara-negara yang dunia ini atau bangsa-bangsa di dunia ini, dan itulah yang paling tinggi. Tadi dijelas dikatakan bahwa di semuanya itu adalah di bawah kendali oleh Allah. Allah sendiri boleh membangkitkan seorang pemimpin, dan Allah juga bisa menghancurkan atau menurunkan jabatan seorang pemimpin, karena dia mempunyai kuasa, power. Karena dia adalah Allah yang esa, di bawahnya adalah mengendalikan segala yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia, termasuk seorang pemimpin di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, melalui firman Tuhan ini, politik atau kebijakan itu perlu kita dukung sepanjang berbuahkan kebaikan. Jadi politik itu adalah perlu kita dukung sepanjang berbuahkan kebaikan. Misalnya, ini adalah di dalam keluarga. Misalnya dalam keluarga, politik kebijakan di dalam keluarga. Misalnya, dalam keluarga ayah adalah mencari nafkah. Ibu adalah mengatur keluarga dan mengatur keuangan. Anak-anak adalah mendukung di tengah-tengah keluarga dan membantu keluarga. Nah, umpamanya ketika ibu kesulitan untuk mengatur keuangan dalam keluarga, artinya ibu itu harus membuat sebuah manuver, membuat sebuah kebijakan, bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan keuangan di dalam keluarga tersebut. Berarti ibu itu harus berusaha supaya dia bekerja, atau ibu itu harus berusaha untuk bagaimana mengatasi kesulitan keuangan tadi. Itu juga adalah namanya politik atau kebijakan. Jadi seorang ibu itu harus melakukan kebijakan supaya keluarga atau roda keluarga itu berjalan dengan baik dan tentram dan menghasilkan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga itu. Sama dengan sebuah pemerintahan. Sebuah pemerintahan umpamanya negara kita ini, ketika pimpinan, ya presiden atau menteri dan sebagainya, ketika dilihat bahwa negara ini akan jatuh dalam krisis, maka seorang pemimpin itu harus melakukan kebijakan. Dia akan mengeluarkan kebijakan bagaimana mengatasi krisis yang akan terjadi nantinya. Dia akan membuat statement, dia akan membuat sebuah gerakan-gerakan, dia akan membuat sebuah perkataan atau perbuatan yang harus dilaksanakan supaya krisis itu boleh dihadapi dengan baik. Dan itulah namanya kebijakan. Itu adalah namanya politik. Saya pikir di tengah-tengah negara, di tengah-tengah komunitas, organisasi, gereja, dan sekecilnya adalah keluarga perlu melakukan yaitu kebijakan bagaimana keluarga itu berjalan dengan baik, bagaimana persautaan punguani organisasi merderduk dengan soni nang di tengah-tengah gereja ikona dong du kebijakan asaboi merdalan dengan ima huriai tarmo bima amanginang. Di situasi kondisi memang serba sulit kita hadapi. Terlalu masalah keuangan. Di mana-mana terjadi PHK, pengurangan tenaga kerja, pengurangan umpamanya gaji, atau pengurangan personil dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah kebijakan atau politik. Bagaimana perusahaan ini, bagaimana negara ini supaya berjalan dengan keadaan situasi pandemi 19 ini. Sama di tengah-tengah nih huria, saru pada tengah-tengah nih huria. Saya dong do kebijakan buah maasabu yang merdalan yang terus huriai. Sehingga ada kebijakan atau politik tadi dikatakan di sana supaya bagaimana berjalan dengan baik. Itu amang inang. Aranido marhite turpu jami tahun. Ya, sama halnya negara kita
ketika ada itu krisis, harus ada manuver daripada seorang pemimpin, melakukan manuver kebijakan politik bagaimana supaya negara ini berjalan dengan baik dan terlebih masyarakatnya di dalam kedamaian, ketentraman, di dalam sukacita dalam setiap langkah kehidupan mereka. Jadi seorang pemimpin itu harus memikirkan kebijakan ya di tengah-tengah negara, dan itu akan menghasilkan menjadi ketentraman, kedamaian bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, seperti topik minggu kita, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Sebagai kita orang Kristen, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, supaya kita berdoa kepada para pemimpin-pemimpin kita. Para pemimpin yang melakukan kebijakan atau politik tadi adalah untuk demi kebaikan kita, kebaikan masyarakat, kebaikan komunitas, kebaikan organisasi, kebaikan di tengah-tengah keluarga. Itulah tanggung jawab sebagai orang Kristen di dalam politik. Dan yakinlah dan percayalah, di atas semuanya itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa itu sebagai di atas segala sesuatunya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin atau raja-raja atau pembesar. Semuanya itu adalah sepengetahuan yaitu Allah yang Esa tadi. Sebagai kita orang Kristen, mari kita rame-rame untuk mendoakan yaitu para pemerintah kita, para pemimpin kita, para pembesar-pembesar dan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, termasuk pemimpin, ketua di tengah-tengah komunitas, masyarakat, atau di dalam organisasi, atau di dalam keluarga kita, sehingga segala sesuatu kebijakan politik yang akan dilaksanakan harus dengan tujuan kebaikan bersama, kebaikan di tengah-tengah kehidupan komunitas, organisasi, negara, masyarakat, dan kita sendiri sebagai orang Kristen. Itulah firman Tuhan. Jadilah kita sebagai orang Kristen yang senantiasa mendukung pemerintahan yang melakukan kebijakan politik itu sepanjang dia adalah baik. Itulah tugas kita. Itulah yang harus kita dukung. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Sehat-sehat sudah kita amang inang. Nah minggu kita di bagasat tapi saya tuata masuk kita, madongani kita, mengurupi kita, asa totong kita margogo, mangula-ulauta, nape dikiraan situasi pandemion, anggia mah hato salpu, sehat-sehat kita manginang, horas-horas kita nang keluarga di diape, imahatan itu hatta tanggung jawab orang Kristen dalam politik, parsidohoton nihala Kristen di politik. Ima tangiang, gogo, semangat untuk mendukung pemerintahan kita, mendukung komunitas, mendukung organisasi, mendukung keluarga kita demi ketentraman, kebaikan, ketenangan di dalam segala sesuatu aspek baik negara kita, komunitas, organisasi, dan keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai hidup kami sampai saat ini. Firman-Mu telah menyapa kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan sebagai orang Kristen mendukung kebijakan politik yang ada di tengah-tengah negara kami ini. Karena kami yakin Tuhan, segala kebijakan itu adalah untuk menentramkan ketenangan, untuk kebaikan kami sebagai warga negara, warga gereja-Mu. Baik di tengah-tengah komunitas, masyarakat, organisasi yang kami tekuni, dan juga di tengah-tengah keluarga. Biarlah segala kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan yang baik, kebijakan yang menyentramkan kedamaian di tengah-tengah komunitas, organisasi, keluarga, dan juga negara kami ini Tuhan. Kami doakan mereka, Tuhan yang menuntun, memimpin hati pikiran mereka,
sehingga segala kebijakan yang mereka laksanakan, yang mereka buat Tuhan, semuanya itu menjadi kebaikan bagi semua orang, khususnya kami sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen. Di dalam kehidupan kami, dimanapun kami Tuhan berada, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara kami, melindungi kami, menjagai kami. Ya Bapa di surga, pada satu hari ini juga Tuhan berkatilah kami. Kemanapun kami pergi dan berada, berkati keluarga kami, sanak famili kami, orang tua kami, atau anak-anak kami yang jauh dekat kepada kami pada saat ini, atau cucu-cucu Tuhan, berkati penuh sukacita daripada-Mu. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami juga ada doa-doa kami Tuhan, yang mencari pekerjaan bagi mereka, yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan dengan mereka, yang sekolah, yang kuliah, yang melanjutkan studi Tuhan, berikan kepintaran, hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka senantiasa Tuhan dapat menyelesaikan sekolah mereka walaupun secara virtual dan mendapatkan nilai dan predikat yang terbaik. Ya Bapa di surga, begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang sakit di rumah atau di rumah sakit pada saat ini, atau yang berada di rumah pada ibadah saat ini Tuhan. Ya Bapa di surga, ulurkan tangan-Mu yang kudus itu memberkati tubuhnya, memberkati makanan dan minuman para medis dan dokter Tuhan, sehingga mereka sembuh, sehingga keluarga bersuka cita, sehingga mereka benar-benar memuji muliakan nama Tuhan. Begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang sudah mempunyai pekerjaan, baik pegawai negeri, sipil dan swasta. Berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, kesuksesan bagi mereka, sehingga mereka tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu sebagai dupa yang baik. Ya Bapa di surga, berkati juga Tuhan itu jemaat-Mu yang belum mempunyai momongan, berikan momongan kepada mereka. Dengarkan doa kami, dengarkan doa mereka, dan berkati usaha mereka Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan. Engkaulah yang memberikan itu sebagai anugerah di tengah-tengah keluarga itu, sebagai berkat di tengah-tengah keluarga itu. Ya Bapa di surga, mungkin ada masalah kami, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, atau pergumulan tentang ekonomi Tuhan di masa-masa situasi kondisi ini. Ya Bapa di surga, berikan yang terbaik, berikan Tuhan jalan-Mu, berikan Tuhan penghiburan-Mu, berikan Tuhan semangat kepada kami, hadir di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan, sehingga semuanya itu Tuhan boleh kami rasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu, bahwa Tuhan turut campur di tengah-tengah kehidupan kami, pergumulan kami. Ya Bapa di surga, begitu jemaat-Mu Tuhan mungkin berulang tahun dalam seminggu ini, beri kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu, memberikan yang terbaik di dalam gereja-Mu. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan di tengah-tengah gereja-Mu ini, di HKBP Harapan Baru ini Tuhan, para majelis, para pengurus, dan juga para sesi koordinator, dan juga paniroi atau pembina, dan juga kategorial. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya. Di rencana-rencana kami untuk Natal, di hari akan datang Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang campur tangan, walaupun itu secara live streaming. Begitu juga Tuhan pesta panen dan sending. Biarlah Tuhan memberkati panitia, biarlah semuanya itu berjalan dengan baik, menjadi sebuah sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, banyak dosa kesalahan kami selama ini, ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat anugerah-Mu, layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari band HKBP nomor 149 ayat 1 sampai 2. Aku selalu ikut Yesus, sambil kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.